Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Meka Tour yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali majelis yang mulia ini dengan mengingat Allah, dengan mensyukuri semua nikmatnya. Nikmat paling agung adalah nikmat ilmu. Itulah nikmat pertama yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, juga kepada baginda Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya majelis ilmu, kita akan kembali
mempelajari, membahas, menggali hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, programnya Ngaji Hikmah. Mudah-mudahan semakin banyak hikmah yang kita dapatkan, semakin besar peluang kita untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Tidak terasa kita sudah memasuki hikmah yang ke-131, dan pada episode kali ini kita bahas 3 hikmah sekaligus. Karena pembahasannya tentang 2. Tentang sifat Allah, Jamilu As-Satri. Allah Subhanahu wa taala amat sangat indah menutupi aib dan kekurangan kita. Yang kedua tentang bagaimana Allah menutupi semua aib, kekurangan, dan kekhilafan kita semuanya. Kita awali dari hikmah 131. Laula jamilu satrihi makana amalan lil qabuli ahla. Jika tanpa indahnya Allah menutupi kita semuanya, maka mungkin amal kita tidak layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini membahas tentang keikhlasan. Bahwa kita tidak tahu kesempurnaan ikhlas kita dalam beramal. Hanya Allah yang Maha tahu. Manusia hanya berusaha untuk ikhlas dalam segalanya. Namun apakah kita sudah sempurna ikhlasnya? Ataukah kita masih setengah keikhlasannya? Hanya Allah yang Maha tahu. Namun Allah Maha baik. Dengan menutupi kekurangan kita, jamilu satrihi, maka kita jadi layak diterima amal kita oleh Allah. Seandainya Allah buka semuanya, buka amal kita, kekurangan kita, aib kita, kesalahan kita, mungkin kita tidak layak amal kita diterima oleh Allah. Betapa banyak kurangnya kita beramal. Betapa mungkin banyak salah dan khilaf kita dalam beramal, dalam beribadah. Laula jamilu satrihi, jika Allah tidak amat sangat indah menutupi kekurangan kita, keikhlasan kita dalam beribadah dan beramal, lam yakun ahlan lil qabul, kita tidak layak diterima semua amal kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhlas ada 2 kategori. Ada yang kita sebut dengan mukhlisin, ada yang disebut dengan mukhlasin. Misalnya surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, beribadah di sisi Allah dengan kategori mukhlisina lahuddin. Sungguh-sungguh berusaha ikhlas dalam ibadah kita. Namun tentang Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat 24, bahasa yang digunakan adalah bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia, Nabi Yusuf, termasuk di antara hamba-hamba kami yang diikhlaskan oleh Allah. Tahapannya kita belajar ikhlas, berusaha ikhlas, sungguh-sungguh menjalankan dengan penuh keikhlasan. Itulah mukhlisin. Jika sudah bagus, sudah terlatih ikhlas, sudah biasa ikhlas, jadilah hamba tersebut mukhlasin. Maka dikatakan mukhlasin lebih tinggi dari mukhlisin. Setiap yang mukhlas, maka dia sudah mukhlis. Namun yang baru mukhlis, ia sedang berusaha untuk menjadi mukhlasin. Hikmah 131 ini mengingatkan kita untuk terus-menerus kita meningkatkan keikhlasan dalam beribadah dan beramal soleh. Namun maha bijaksananya Allah. Seandainya masih ada kekurangan, masih ada yang belum sempurna dari ibadah kita, khususnya keikhlasan kita, maka Allah memiliki sifatnya yang bernama Jamilu Satrihi. Allah maha indah, Allah maha sempurna menutupi kekurang ikhlasan kita. Disitulah hikmah 131 mengingatkan kita tentang maha baiknya Allah menutup aib kita, menutup kekurangan kita, menutupi
keikhlasan kita yang belum sempurna, sehingga Allah buka peluang. Ayo tingkatkan ikhlasmu. Ayo tingkatkan kesungguhanmu. Yakinlah suatu saat kita disebut sebagai hamba Allah yang al-mukhlasin. Kita lanjutkan hikmah 132. Anta ila hilmihi ahwaju an tuti'ahu min an ila hilmihi idza asaitahu. Manusia ada dua kemungkinan. Dia taat kepada Allah dan dia bermaksiat kepada Allah. Dalam dua keadaan, manusia itu membutuhkan sifat halimnya Allah. Maha lembutnya Allah, maha baiknya Allah. Dalam dua keadaan itu, mana yang lebih kita butuhkan terhadap sifat halimnya Allah? Ibnu Athaillah As-Sakandari memilih bahwa kita lebih membutuhkan sifat halim Allah ketika kita menjalankan ketaatan daripada ketika kita menjalankan kemaksiatan. Penjelasannya adalah bahwa saat kita menjalankan ketaatan, tidak mungkin ketaatan kita sempurna tanpa sifat Allah yang maha lembut. Seperti juga seorang anak, yakinlah dia berbakti kepada orang tua, tidak akan sempurna atau belum sempurna. Tapi dengan sifat halimnya orang tua, dia menerima bakti dari anak tersebut. Bagaimana dengan Allah yang maha halim? Ketika seseorang bermaksiat, ia membutuhkan sifat halimnya Allah, maha lembutnya Allah. Allah ampuni, Allah maafkan, Allah berikan kesempatan bertobat, memohon ampun, memohon maaf. Itu tanda sifat halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dua perbandingan itu, ternyata sifat hilminya Allah, halimnya Allah, lebih dibutuhkan oleh kita saat kita menjalankan ketaatan daripada saat kita menjalankan kemaksiatan. Namun bagi sebagian kalangan, dia butuh sifat halimnya Allah ketika berdosa, ketika bermaksiat. Namun bagi kalangan al-arif billah, orang yang memahami Allah, mengenal Allah, betul-betul ma'rifat dengan Allah, maka ia butuh sifat halimnya Allah ketika ia beribadah, ketika ia sholat, ketika ia membayar zakat, ketika ia berumrah dan berhaji. Alasannya adalah karena orang yang menjalankan ketaatan, meskipun sungguh-sungguh, tetap saja ada kurangnya. Kekurangan itu ditutupi dengan sifat halimnya Allah. Dan orang yang arif berusaha tidak melakukan maksiat. Sedangkan orang kebanyakan, awamun nas, mungkin melakukan kemaksiatan. Saat bermaksiat, ia butuh sifat halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna at-ta'ah bihilmika. Ya Allah, anugerahkan kami ketaatan dengan sifat halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah selanjutnya ada hubungannya, yaitu hikmah 133. Bahwa cara Allah menutupi itu ada dua kategori. Atau seorang hamba ketika tidak sempurna, ketika belum sempurna, ketika masih ada salah, masih ada khilaf, masih ada kekurangan, maka ada dua kategori. Orang yang awam, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka dia menginginkan satrunya Allah. Allah menutup kekurangannya karena ia takut dalam pandangan manusia. Ia takut dengan ucapan manusia. Ia takut dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Wah, kalau saya berbuat dosa, saya malu sama sahabat saya. Saya malu dengan teman saya. Saya malu dengan jemaah saya. Tetap Allah akan menutupi kesalahannya. Tapi kategorinya adalah kategori yang rendah. Sedangkan kategori al-khawas, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, manakala dia mengharapkan Allah menutupi kesalahannya, ketidaksempurnaannya, kekurangannya, karena ia malu di hadapan Allah, bukan malu di hadapan manusia. Tahapan pertama,
Mungkin seseorang akan malu dilihat berdosa oleh manusia. Tapi saat dia sudah mencapai tingkatan arif billah, tingkatan khawas, maka ia tidak lagi melihat manusia, tidak lagi malu, segan, takut sama manusia. Sudah meningkat malunya sama Allah, segannya sama Allah, takutnya sama Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang disebut sebagai ulama, kaum ilmuwan, kaum yang memiliki banyak ilmu dan amal serta sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka malu jika berdosa, bermaksiat. Mereka malu dan malunya sama Allah. Orang biasa malunya sama manusia, malunya sama temannya, sama keluarganya, sama sahabatnya. Sedangkan orang yang arif, yang khawas, malunya sama Allah. Disitulah pembeda yang sangat jelas, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-satru ala qismaini. Sungguh Allah menutup kekurangan manusia ada dua kategori. Ada yang ditutup indal maksiat, ketika bermaksiat. Ada yang ditutup fil maksiat, di dalam maksiat. Perbedaannya, indal maksiat, mungkin dia belum melakukan dosa, tapi sedang atau akan atau sudah merencanakan sebuah dosa. Tapi kalau fil maksiat, berarti dia sudah berada di dalam dosa, sudah berada dalam kubangan kesalahan, sudah terjerumus di dalam dosa. Maka Allah tutupi dosanya, Allah tutupi kesalahannya. Allahumma astur a'uyubana, Allahumma astur zunubana, Allahumma astur akhta'ana. Ya Allah, zat yang maha menutupi kekurangan kami, tutupilah dosa kami, tutupilah kesalahan kami, tutupilah juga kekurangan-kekurangan kami. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam setelah yang satu ini. Insya Allah selalu bersama Mekatur. Silahkan like, komen, subscribe, share seluruh media sosial yang ada di Mekatur. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan
Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dalam program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita sudah banyak membahas hikmah-hikmah dari kitab ini. Sudah 133 hikmah. Pada episode kali ini kita akan lanjutkan hikmah ke-134 dan kita lengkapi dengan hikmah 135. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah 134? Man akramaka innama karoma fika jamilu satrihi falhamduliman sataroka laisa liman syakaraka au akramaka. Makna yang sangat dalam sekali. Sesungguhnya ada orang yang memuliakan kita. Ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Namun hakikatnya adalah yang kita butuhkan bukan penghargaan manusia, bukan ucapan manusia, bukan pujian manusia. Tapi Allah menutup kekurangan kita. Satrullah a'zamu min ikramin nas. Bahwa Allah menutupi kekurangan dan kekhilafan kita. Itu lebih tinggi nilainya daripada pujian atau ucapan dari manusia. Sebagai contoh, saat kita melakukan kebaikan, maka orang akan mengagumi dan mengatakan, Anda orang soleh. Anda subhanallah, Masya Allah, sangat baik sekali. Kalau menurut hikmah 134, maka kita akan mengatakan, Ya Allah, terima kasih. Engkau tutupi kekurangan hamba. Sehingga orang hanya melihat sesuatu yang tepat, yang baik, yang sempurna dariku. Padahal bisa jadi masih banyak yang Allah tutupi dari kekurangan, dari kesalahan, dari ketidaksempurnaan. Maka manusia tetap membutuhkan satrullah daripada ikramun nas. Kita lebih butuh Allah menutupi kita semuanya daripada manusia memuji. Jika sudah Allah tutupi dengan sempurna, maka tidak ada kata lain, manusia juga akan memuji. Tapi pujiannya beda. Pujiannya betul-betul sungguh-sungguh. Dan kita yang menerima pujian pun, kita terima dengan lapang dada. Karena kita sudah yakin Allah tutupi. Manakala kita tidak yakin Allah menutupi, maka sulit kita menerima ucapan, kekaguman, dan penghargaan manusia. Karena bisa jadi setelah beberapa waktu Allah tidak menutupi kita. Di antara sifat Allah, Maha menutupi kesalahan dan kekurangan manusia. Aibnya ditutupi oleh Allah. Jika tidak ditutupi, betapa kita malu di hadapan manusia. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah ini menghantarkan kita untuk lebih mengingat satrullah. Mengingat maha indahnya Allah menutup kekurangan kita. Maha sempurnanya Allah menutup kealpaan kita. Dengan Allah menutup, maka kita jadi lebih layak untuk dipuji oleh Allah. Diagungkan oleh Allah. Bukan hanya dipuji dan dikagumi oleh manusia. Tapi manusia kagum, manusia memuji. Kita layak menerimanya. Namun kita tetap dalam hati kecil kita katakan, Ya Allah, manusia memujiku. Belum tentu sebenarnya aku layak dipuji. Tapi manusia memujiku karena engkaulah yang menutupi kekuranganku. Jadi nampaklah seolah-olah aku sudah baik di hadapan manusia. Tapi aku menyadari sebenarnya belum baik. Belum sempurna. Namun disitulah hikmahnya Allah menutupi kesalahan dan kekurangan umat manusia. 135 pula, siapa sahabat yang paling baik? Karena terkadang sahabat itu menambah kebaikan kita. Namun terkadang sahabat itu malah menambah kekurangan kita. Kalau menambah kebaikan kita, meningkatkan kebaikan kita, itulah sahabat sejati. Tapi kalau malah menurunkan kualitas kita, menjadikan kita tambah buruk, bukan tambah baik, berarti itu bukan sahabat sejati. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Sungguh sahabat itu
melihat kita apa adanya. Ia tahu bahwa kita ada aib, ada salah, ada kurang. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan sahabat kita memahami betul, memang kita tidak sempurna. Maka dia menerima persahabatan apa adanya. Disitulah nanti antara sahabat dengan sahabat saling melengkapi, saling mengingatkan, saling meninggikan derajatnya. Bukan saling menyalahkan, bukan saling memperburuk, menjelekkan, apalagi menjatuhkan wibawanya. Namun sahabat sejati menurut hikmah 135 adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maulana Al-Karim. Karena Allah melihat kita dengan pandangan yang sempurna. Melihat kita dengan kesalahan, Allah tetap siap mengampuni. Melihat kita dengan ketaatan, Allah siap untuk menyempurnakan kekurangan dalam ketaatan itu. Tidak pernah Allah melihat kita dengan kekurangan yang ada. Kekurangan itu insya Allah adalah bagian. Allah ingin mengangkat derajat kita, bukan malah menjatuhkan kita. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memuliakan manusia, Allah yang menghinakan manusia. Cara Allah memuliakan, cara Allah menghinakan, hanya Allah yang Maha tahu. Namun sahabat yang sungguh-sungguh menerima kita apa adanya. Allah menerima kita apa adanya. Kesalahan dan khilaf kita, Allah siap untuk mengampuninya. Masya Allah. Di dalam sebuah hadis sampai dikatakan, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail. Kalau ada hamba yang berdosa di malam hari, Allah siap mengampuninya di pagi hari. Kalau manusia berdosa di siang hari, Allah siap mengampuninya di malam hari. Sehingga kesempatan bertobat amat sangat besar. Disinilah lebih baik sahabat itu yang menerima kita apa adanya, bukan yang meminta keuntungan atau berharap keuntungan yang sifatnya materi. Karenanya para sahabat Rasulullah SAW bersahabatnya lebih meningkatkan iman mereka. Bersahabatnya menambah kebaikan mereka. Bersahabatnya menambah kemuliaan mereka. Bersahabatnya semakin mendekatkan ke dalam surganya Allah. Kita pula bersahabat. Kita pula berteman, berkeluarga. Bersama Mekatur ini, insya Allah tujuan kita, semakin kita baik, semakin kita soleh dan solehah, semakin kita layak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bahasan kita dari hikmah yang ke-134 dan 135. Tentu masih ada hikmah-hikmah berikutnya yang layak kita kaji, yang layak kita renungkan untuk kebaikan kita semuanya. Di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Ila liqa, sampai ketemu di Ngaji Hikmah bersama Mekatur di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Mekatur keren banget. Mekatur luar biasa. Mekatur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tuhibbu wa tarda. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب. Keren banget, luar biasa, alhamdulillah.